pungutan bea masuk dan bea keluar. Barang masuk yang dimaksud dalam ini adalah barang impor. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau orang Indonesia atau pengusaha Indonesia melakukan penjualan ke wilayah luar Pabean Indonesia, daerah Papua di luar wilayah Pabean Indonesia, maka itu dinamakan ekspor. Penjualan ekspor. Sebaliknya, apabila orang Indonesia melakukan pembelian suatu barang dari negara di luar Pabean Indonesia, itu namanya impor. Nah, sementara itu barang keluar adalah barang yang dikeluarkan dari dalam daerah Pabean. Secara hukum atau yuridis, suatu barang dianggap telah menjadi barang ekspor setelah barang dimuat ke sarana pengangkut untuk diangkut keluar daerah Pabean. Hal ini disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2. Jadi maksudnya begini, jadi suatu barang yang mau diekspor, itu kan dimasukkan ke pelabuhan, itu masuk ke pelabuhan ya. Kemudian di ditaruh di tempat pengumpulan barang di daerah di kantor bea cukai. Nah, sebelum diangkut ke kapal, yang mana sebelum diangkut ke kapal itu bea masuk dan tarif bea masuknya itu harus lunas, harus terbayarkan. Setelah lunas, sudah beres persyaratannya, baru dimasukkan ke kapal. Itu maksud dari pasal 2 ayat 2. Jadi saya ulangi, pada saat barang masuk ke daerah, masuk ke bea cukai, wilayah bea cukai, kemudian barang itu ditaruh di tempat penyimpanan barang sebelum diangkut ke kapal, maka tarif pajak, tarif bea masuk dan bea keluarnya itu harus lunas, ya. Harus lunas, baru barang itu bisa diangkut ke dalam kapal untuk dikirim ke negara tujuan. Itu kalau ekspor. Demikian juga sebaliknya, kalau melakukan impor barang, jadi pada saat kapal singgah di pelabuhan yang ada di Indonesia, barang itu tidak bisa diturunkan selama persyaratan administrasi dan kewajiban bea impornya itu belum terselesaikan, belum lunas. Itu barang belum bisa diangkut ke daratan, dari kapal ke daratan belum bisa apabila bea masuk untuk impor barang itu belum dilunasi dan juga persyaratan administrasinya belum terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 2. Kemudian ketentuan Undang-Undang Kepabean dalam pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa terdapat barang yang dikecualikan dari kategori barang ekspor jika suatu barang telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah Pabeanan, dapat dibuktikan bahwa barang tersebut akan dibongkar di dalam daerah Pabeanan dengan menyerahkan suatu pemberitahuan Pabeanan barang tersebut tidak dianggap sebagai barang ekspor. Jadi ada ini ya, ada fasilitas tertentu ya. Ada fasilitas tertentu terkait dengan barang-barang tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 3. Nah, ini nanti kita pelajari barang-barang apa aja itu nanti yang termasuk di dalam pasal 2 ayat 3. Ini barang-barang apa aja nanti kita pelajari di perkuliahan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke daerah Pabean.
daerah pabean. Nah, daerah pabean ini sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagai penentu apakah itu termasuk penjualan ekspor atau apakah itu termasuk pembelian ekspor. Sehingga mendapat perlakuan yang berbeda apabila pengusaha atau wajib pajak itu melakukan pembelian lokal. Pembelian lokal, perlakuannya PPN-nya itu tarifnya sama, cuma beda istilah. Kalau pembelian dari luar pabean namanya PPN impor. Ya. Tapi kalau pembelian lokal di dalam daerah pabean namanya PPN masukan dalam negeri ya, PPN masukan dalam negeri. Keduanya bisa dikreditkan untuk mengurangi PPN ke luaran. Nah, terkait dengan penjualan, kalau penjualan ekspor dengan penjualan lokal itu sama-sama dikenakan PPN juga. Namun demikian, kalau ekspor itu tetap dikenakan PPN, tapi nilainya atau tarifnya, nilai untuk menentukan tarifnya adalah 0%. Jadi saya ulangi lagi, penjualan ekspor dengan penjualan impor, penjualan ekspor dengan penjualan lokal itu sama-sama dikenakan PPN. Kalau penjualan lokal, PPN-nya dikenakan 11% untuk saat ini. Kalau sebelum 11% kan dikenakan 10%. Penjualan ekspor tetap dikenakan PPN, tapi dengan tarif 0%, sehingga nilai PPN ekspornya adalah, nah itu sama-sama dikenakan PPN atas penjualan. Untuk penentuan daerah pabean dapat dijelaskan seperti ini. Dapat dijelaskan seperti ini. Nah, yang gambar darat ini kita umpamakan ini adalah negara Indonesia yang darat ini, yang darat hitam ini negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini kan mempunyai eh, laut yang luas, juga pulau-pulau yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak. Ya. Nah, di dalam daerah pabean, di dalam daerah dalam apa nih, daerah pabean Indonesia, ya, itu dibagi menjadi seperti ini. Dari garis pantai itu jarak ke tengah lautnya itu 12 mil. Ini yang termasuk disebut sebagai teritorial wilayah Indonesia. Jadi orang lain atau negara asing tidak boleh memasuki sembarangan ke daerah laut yang berjarak dari pantai, dari bibir pantai ke tengah berjarak 12 mil. Itu benar-benar 100% itu wilayah teritorial Indonesia. Negara-negara lain bahkan sampai Perserikatan Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB, itu tidak berhak untuk mengutik-utik atau mencampuri teritorial Indonesia yang berjarak 12 mil dari bibir pantai sampai ke tengah pantai. 1 mil itu kalau dikilometerkan itu sama dengan 1 kilometer 609, apa ya, 6, pokoknya 1,609 kilometer. Jadi saya ulangi lagi, 1 mil laut sama dengan 1,609 kilometer. Berarti
batas teritorial dari pantai sepanjang 12 sampai 14 kilo ke tengah pantai itu benar-benar wilayah teritorial Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk PBB. Tidak mungkin terjadi atau pernah terjadi sengketa antara Indonesia dengan negara lain yang menyangkut atau terkait dengan wilayah teritorial sepanjang 12 mil dari bibir pantai sampai ke tengah laut itu atau sepanjang 15 km itu nggak pernah terjadi. Karena ini benar-benar wilayah 100% wilayah teritorial Indonesia. Nah, apa yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif itu diatur ya dari bibir pantai ke tengah sepanjang 12 mil ya, batas 12 mil di sini. Kemudian diukur ke tengah sampai 200 mil itu adalah zona ekonomi eksklusif. Yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif itu adalah kurang lebih seperti ini. Perairan dan daratan, maksudnya perairan dan daratan di bawah laut itu merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Apabila negara lain memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 200 mil dari zona teritorial 12 mil tadi, itu harus izin, harus ngomong dulu ke pemerintah Indonesia. Misalkan ada penerbangan dari negara lain masuk wilayah zona ekonomi eksklusif, itu harus ngomong dulu. Harus ngomong dulu ke pemerintah Indonesia. Misalkan seorang pilot ya, seorang pilot memasuki zona ekonomi Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 200 mil dari laut, 12 mil dari bibir pantai tadi. Nah, itu harus izin. Kalau nggak izin, pasti pemerintah Indonesia akan mengawasi, akan menegur. Loh, Anda ini kan penerbang asing memasuki wilayah zona ekonomi kami. Anda harus izin. Nah, maka pemerintah Indonesia akan mengirim ini ya, mengirim penjaga wilayah zona ekonomi tadi berupa bisa mengirim kapal perang atau pesawat tempur untuk mengusir mengusir pesawat tadi, pesawat asing tadi untuk keluar lagi dari zona ekonomi eksklusif. Nah, seperti itu. Jadi perairannya, tanah di bawah lautnya selama di wilayah zona ekonomi eksklusif itu sepenuhnya menjadi kekuasaan, otomatis menjadi milik dari negara Indonesia. Kemudian setelah 200 mil sepanjang 350 mil itu disebut landas kontinen. Ya, landas kontinen. Yang dimaksud dengan landas kontinen itu berbeda dengan zona ekonomi eksklusif, berbeda. Kalau landas kontinen, pemerintah Indonesia hanya menguasai atas daratan yang ada di bawah laut landas kontinen.
Sedangkan untuk perairan di landas kontinen 350 mil tadi itu bukan ini ya, bukan kekuasaan Indonesia, itu bebas. Jadi yang dikuasai hanya tanah di bawah lautnya. Nah, kenapa Pak terjadi seperti ini? Nah, misalkan ada negara lain membuat suatu pulau buatan. Ada negara lain membuat suatu pulau buatan di landas kontinen tadi. Apa yang terjadi apabila negara lain membuat pulau buatan di wilayah landas kontinen 350 mil tadi? Yang akan terjadi otomatis menurut ketentuan internasional, pulau buatan yang dibuat oleh negara lain di wilayah landas kontinen tadi otomatis menjadi milik negara Indonesia. Meskipun perairannya tadi sebagaimana yang saya katakan tadi, perairannya itu bebas, milik, bisa dilalui oleh siapa aja, milik siapa aja. Tapi daratannya itu milik Indonesia. Namun demikian, apabila ada negara lain mendirikan pulau buatan di atas landas kontinen, otomatis pulau buatan itu menjadi wilayah negara Indonesia. Nah, di situ. Jadi, kalau ada kapal mengangkut barang dari wilayah Indonesia, kemudian melewati zona ekonomi eksklusif dengan tujuan membayar dengan tujuan menjual melewati zona ekonomi eksklusif, itu baru bisa digolongkan sebagai penjualan ekspor. Tapi kalau menjual suatu barang misalkan hanya dibatas tidak melebihi zona ekonomi eksklusif, itu belum dikatakan penjualan ekspor, belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai penjualan ekspor. Yang mana tidak melewati zona ekonomi eksklusif berarti penjualan lokal. Maka dari itu dengan perlakuan pajaknya, PPN-nya harus dikenakan tarif 10% kalau menjualnya tidak melampaui zona ekonomi eksklusif. Tapi sebaliknya, kalau ada pengusaha menjual ke wilayah ke luar dari zona eksklusif ini, berarti harus ini dikenain PPN, bukan harus bayar, harus dikenai PPN 0% karena dikategorikan penjualan ekspor, di mana menurut undang-undang PPN jual ekspor itu, menjual secara ekspor itu dikenakan tarif 0%. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan begini, misalkan pengusaha Indonesia si A melakukan penjualan ke kapalnya itu nunggu di perbatasan zona ekonomi eksklusif, menunggu ada menjual kapal ke ini, kapalnya itu berhenti di perbatasan zona ekonomi eksklusif sini. Itu dikenakan PPN tidak? Dikenakan PPN tidak? PPN 10% atau PPN-nya 0%? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya, mohon dijawab. Misalkan ada pengusaha Indonesia menjual barang ke kapal, yang mana kapalnya itu berhenti di perbatasan zona ekonomi eksklusif, tidak melampaui 200 mil. Itu dikenakan tarif PPN berapa persen? 0% atau
11%, 0% atau 11%. Ada yang bisa jawab? Silakan. Halo, monitor. Halo, Saya mau coba jawab, Pak. siapa namanya? Destia Rizka dengan NPM 12. Mas Rulos catat monitor. Ya, Siap. ya silakan. Dari saya sepertinya 11%, Pak, karena belum melewati 200. Ya, terus misalkan ya ada kapal asing nunggu di sini, di apa nih? Nunggu di luar itu, di luar perbatasan zona eksklusif. Terus barang yang diterima oleh kapal itu di apa? Dijual lagi ke kapal asing itu. Bagaimana kira-kira pengakuan pajak? Menjadi 0%, Pak. Nah, menjadi 0%. Nah, itu ya, seperti itu ya. Terus saya kasih pertanyaan satu lagi. Ya. Di landas kontinen, kebetulan di sini misalkan di sini negara Singapura. Kemudian negara Singapura itu membangun pulau, pulau di apa ya di pinggir pantai dia itu kebetulan berbatasan dengan landas kontinen di sini, berbatasan di sini, garis di sini ya. Kemudian pulaunya itu ada di landas kontinen ini. Misalkan pulaunya itu melampaui batas kontinen ini sebesar 10 kilo. Nah, 10 kilo itu pulaunya itu menjadi milik Singapura atau menjadi milik Indonesia? Milik Indonesia, Pak. Nah, milik Indonesia ya. Karena seperti penjelasannya tadi, bahwa di Undang-Undang Kepabeanan, apabila mendirikan pulau di wilayah landas kontinen, itu otomatis menjadi pulau Indonesia. Karena apa? Mengacu ke kepemilikan tanah di bawah laut tadi. Nah, seperti itu. Sehingga Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan yang ada di dalam dasar laut tadi. Nah, sekarang Anda bisa buktikan yang sering menjadi sengketa dengan negara lain itu adalah wilayah mana? Wilayah Z, nah, wilayah zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen yang sering menjadi sengketa dengan negara lain. Silakan dijawab. Apakah zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen? Kira-kira yang sering menjadi sengketa dengan negara lain itu di wilayah manakah? Baik itu perebutan minyak, perebutan lain-lain, kekayaan alam yang ada di darat, di dasar laut itu. Kira-kira yang sering terjadi konflik dengan negara lain itu di wilayah landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif. Silakan dijawab. Izin jawab, Pak. Ya, Kalau dari saya pribadi, untuk terjadinya konflik ini biasanya di zona ekonomi eksklusif atau di ZEE, karena untuk hasil laut ataupun daratannya itu kan masuk ke hak negara kita gitu, Pak. oke. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju dengan jawaban dari Desi ya? Nah, Desi ya barusan ya? Iya, Pak. Oh tahu soalnya soalnya di Desi satu wilayah dengan saya, satu gedung dengan saya. Saya di lantai 3, Desi di lantai 2. Kebetulan Desi makan di tempat saya, gitu. Oke, ada yang menjawab, ada yang bisa menambahkan jawaban Desi atau tidak setuju dengan jawaban Desi? Silakan.
Ini jawabannya bisa tidak setuju ya dengan jawaban Desi, juga bisa setuju juga sih, tapi yang lebih tepat tidak setuju dengan jawaban Desi. Silakan, udah tak kasih kisi-kisi ya. Tapi jawaban Desi bukan berarti salah. Tapi jawaban kalau menjawab nyari tambahan itu ya benar juga, tapi lebih tepat tidak setuju dengan jawaban Desi. Tapi lebih tepat tidak setuju dengan jawaban Desi. Sekarang udah tak kasih jawabannya tidak setuju, alasannya apa? Bukan berarti jawabannya Desi itu salah. Jawaban Desi itu benar. Kira-kira alasan jawaban tidak setuju itu apa kira-kira? Jawaban dari Anda itu. Halo, silakan. Saya ulangi lagi ya. Jawaban yang nilainya paling tinggi yang dapat memberi alasan jawaban tidak setuju dengan jawaban Desi tadi. Bukan berarti jawaban Desi salah, enggak. Jawaban Desi benar juga. Tidak setuju Pak, saya jawabannya dengan Desi karena ini. Kalau di wilayah zona ekonomi itu sering terjadi karena ini nih. Kan di berita-berita itu kalau zona ekonomi eksklusif itu banyak terjadi istilahnya ini ya, penangkapan ikan ya bagi kapal dari kapal asing. Tapi kalau landas kontinen itu sudah sering terjadi di berita-berita ya. Jadi jawabannya begini, jawaban Desi tidak salah, benar. Tapi apabila Anda menjawab, saya tidak setuju Pak, alasannya begini-begini. Jadi kalau zona ekonomi eksklusif Indonesia itu banyak terjadi pelanggaran. Banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Terhadap kapal asing untuk menangkap ikan. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, zona eksklusif tadi itu sebagai penentu. Penentu dapat dikategorikan untuk penjualan ekspor atau pembelian impor. Yang mana saat ini sering terjadi hanya sebatas pelanggaran kapal asing menangkap ikan, tapi bukan dalam arti sengketa, bukan, tapi pelanggaran. Ya. Pelanggaran kapal asing tanpa izin menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif. Sehingga kapal-kapal asing itu sering ditangkapin kan, sering ditangkapin karena masuk zona ekonomi eksklusif. Tapi kalau landas kontinen itu sudah masuk ke ranah sengketa. Karena sengketa apa, Pak? Karena wilayah laut bebas hanya diatur yang mana pengaturannya itu darat di bawah laut itu di bawah kekuasaan negara kita untuk memanfaatkan ekonomi. Nah, di sini sering terjadi sengketa saling mengklaim ya. Cina mengklaim ini wilayah saya, terus negara Filipina juga mengklaim itu wilayahnya dia. Dari segi landas kontinen sebetulnya itu wilayahnya Filipina, di mana Filipina itu berhak untuk mengeksploitasi atau mengeksplorasi minyak yang ada di landas kontinen itu. Tapi negara Cina, wah itu bukan di ini ya, bukan miliknya Filipina, itu lebih 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 apa ya, lebih condong ke itu lebih condong ke miliknya Cina. Nah, di sini terjadi ini ya, rawan atau resiko tinggi sengketa. Karena apa? Karena tidak diatur secara kesatuan, tidak diatur secara satu kesatuan. Yang dimaksud satu kesatuan itu tanah atau darat yang ada, tanah yang ada di bawah laut dengan perairannya itu
tidak menjadi satu kesatuan. Yang diatur hanya daratnya aja, tanahnya aja, tanah di bawah laut aja yang ada dalam landas kontinen. Nah, di situ. Jadi yang rawan konflik dengan negara lain itu cenderung di landas kontinen. Kalau zona ekonomi eksklusif itu terjadi pelanggaran memasuki batas wilayah negara lain tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi jawaban si si siapa itu Desi itu tidak salah. Jadi pelanggaran itu juga dapat dikatakan sengketa juga ya, tapi sengketa dalam arti yang kelas ringan ya, ringan, yang mana pelanggaran itu masih bisa diatasi oleh negara yang mempunyai wilayah zona ekonomi eksklusif. Tidak perlu dibawa ke sengketa dunia internasional. Tapi kalau sudah menyangkut di landas kontinen, bisa dibawa ke dunia internasional. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini yang disebut dengan zona, ya. Terus ini yang disebut dengan landas kontinen. Nah, ini kelanjutan Alma dari daratan sampai batas di luar kontinen paling jauh kalau diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Indonesia kan terdiri dari beberapa beratus-ratus bahkan beribu-ribu pulau. Yang mana wilayah negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau terdiri dari kepulauan itu dipisahkan dengan laut. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah laut antar pulau Indonesia itu termasuk zona ekonomi eksklusif? Tidak. Jadi Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, ya, Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan kan dipisahkan dengan laut. Ya. Apakah wilayah laut tadi, luas laut tadi antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu berlaku zona ekonomi eksklusif? Tidak? Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Dipisahkan, bukan dipisahkan ya pertanyaan. Diberlakukan zona ekonomi eksklusif tidak antara laut antara Pulau Jawa dengan laut antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan? Itu diperlakukan zona ekonomi eksklusif tidak? Silakan dijawab. Pak, izin untuk menjawab, Pak. Silakan. Perkenalkan, saya Nova Adalia dengan 3 NPM terakhir 118. Ya. Untuk laut yang memisahkan pulau-pulau yang ada di dalam negeri itu, misalkan yang laut yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan pulau yang lainnya itu tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, Pak. Soalnya zona ekonomi eksklusif ini merupakan konsep yang diatur dalam hukum internasional dan berhubungannya dengan wilayah maritim di luar batas wilayah laut teritorial suatu negara, Bapak. Oke. Betul ya, jawabannya betul ya. Kalau betul nggak kata-kata saya tadi? Indonesia, Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan laut. Betul nggak kata-kata dipisahkan? Silakan dijawab. Kalau jawaban Anda barusan menjawab seperti itu. Kalimat saya, Pulau Jawa dipisahkan laut dengan Pulau Kalimantan. Betul nggak kata-kata dipisahkan tadi? Silakan dijawab. Yang ini yang jawab yang barusan ini ya, satu-satu berapa? Silakan dijawab. Betul nggak kata-kata dipisahkan dengan laut? Pulau Jawa, ya silakan. Untuk kata dipisahkannya itu ya, Pak. Ya, kata dipisahkan itu salah atau betul? Sesuai dengan jawaban Anda. Jawaban Anda kan betul ya, saya betulkan.
Terus kalimat saya tadi dalam memberi pertanyaan kepada Anda, Pulau Jawa dipisahkan laut, Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dipisahkan dengan laut. Betul atau tidak kata-kata dipisahkan tadi? Jika dikaitkan dengan jawaban Anda tadi. Silakan. Mungkin kurang tepat, Bapak. Ya, silakan. Karena apa? Karena itu masih dalam satu kesatuan wilayah, sehingga harusnya bukan dipisahkan, akan tetapi terhalang atau terhalang gimana ya, terhalang oleh laut gitu, Pak. Oh ya, terhalang oleh laut. Ada yang mau menambahkan jawaban dari teman Anda tadi, terhalang dengan laut itu seharusnya diganti dengan apa? Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa terhalang dengan laut. Terhalang itu seharusnya diganti dengan kata-kata apa yang biar tepat 100%. Ada yang mau jawab? Bantu jawab. Jadi kata-kata terhalang itu diganti dengan apa? Bapak izin masuk. Ya, silakan. Menurut saya terhalang bisa diubah dengan kata-kata terbatasi mungkin Bapak. Dibatasi oleh laut. Bapak izin Dibatasi. masuk, Pak. Ya, silakan. Kalau diapit, Pak, Ya, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa itu diapit oleh Laut Jawa. dipisahkan, dihalangi, terhalang. Masih ada kata-kata yang lebih tepat lagi, sehingga kata-katanya itu menjadi 100%. Menjadi 100 nilai. Di-AP, dihalangi, dapat digantikan dengan apa? Ayo. Kan sesuai dengan jawaban tadi. Jawaban siapa yang tadi itu satu-satu. Nah, itu diganti dengan apa tadi? Nah, diganti dengan apa? Kira-kira bisa tepat gitu. Karena tidak, kata jawaban tadi kan tidak berlaku zona ekonomi eksklusif meskipun ada laut, meskipun dipisahkan, meskipun dihalangi. Jadi kata-kata yang tepat itu apa? Gitu. Karena kita membahas daerah kepabeanan itu ukurannya dari laut kan, dari laut. Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa di ini ya. Saya ngomong tadi dipisahkan dengan laut, salah. Kalau dipisahkan berarti berlaku zona ekonomi eksklusif kan. Berarti ada landas kontinen kan. Karena tidak berlaku zona ekonomi, otomatis dipisahkan itu harus diganti dengan kalimat apa? Pokoknya ini jawabannya kaitannya dengan NKRI. Ambil kalimat dari NKRI. Silakan. Izin Bapak, Ya, silakan. Siapa namanya? Sadilhan Juniati. Ya, Menurut betul. saya dihubungkan Bapak. Di laut. Dihubungkan. Hampir benar. Hampir benar. Dihubungkan. Kalau dihubungkan kan sama dengan jembatan ya. Ya itu hampir benar. Benar juga itu. Tapi lebih tepat ambil kalimat dari NKRI itu. Silakan. Disatukan, Pak. Nah, disatukan. Benar. Bukan dipisahkan. Kebalikannya disatukan. Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak berlaku zona ekonomi eksklusif. Apalagi karena konsumen. Nah, di situ disatukan. Jadi negara-negara lain tidak berhak, baik daratannya, daratan di bawah laut, maupun perairannya tidak berhak untuk memasuki, apalagi mengeksploitasi tanah atau kekayaan yang ada di dasar laut tadi. Nah, seperti itu kira-kira.
landas kontinen, terus muda kantor kepabeanan, nanti dibaca sendiri. Kawasan kepabeanan ya terkait dengan diatur di pasal 1 angka 3 ya. Kawasan kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBJ. Adapun tempat lain mencakup tempat selain pelabuhan, laut, udara untuk bongkar muat ya barang impor. Selain itu kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan ekspor untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan pabeanan. Nah, jadi pelabuhan, bandar udara itu yang ditetapkan sebagai daerah kawasan pabeanan ya, untuk mengumpulkan barang di suatu gudang kemudian diangkut oleh sarana transportasi baik laut, darat maupun darat. Di situ yang mana sebelum diangkut seperti yang saya katakan tadi harus lunas pembayaran atas bea masuk maupun bea keluarnya. Kewajiban kepabeanan ya itu diatur di dalam pasal 1 angka 6 ya. Kewajiban kepabeanan, semua kegiatan di bidang kepabeanan wajib dilakukan untuk memenuhi yang telah ditetapkan atas barang impor atau ekspor ya. Terdapat 2 kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabeanan, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabeanan dan melunasi pungutan impor atau ekspornya. Jadi harus melunasi ya. Di dalam boleh masuk ke pelabuhan dan diangkut itu harus melunasi. Menurut subjeknya dikelompokkan menjadi kewajiban kepabeanan oleh pengangkut, importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan barang. Nah, seperti itu. Nah, impor untuk dipakai, kemudian ada impor untuk dipakai itu sifatnya tidak sementara ya. Jadi, impor yang permanen. Jadi untuk dipakai untuk memproduksi barang setengah jadi, misalkan impor barang setengah jadi, kemudian dipakai untuk memproduksi barang menjadi barang jadi, dilakukan penjualan, baik penjualan secara lokal maupun penjualan secara ekspor. Itu sama dengan impor untuk impor permanen ya. Kalau impor sementara, ada istilahnya impor untuk dipakai, itu sama dengan impor permanen ya. Kemudian impor sementara itu pemasukan barang impor yang dimaksudkan sementara waktu di daerah pabeanan, untuk selanjutnya diekspor kembali, direekspor kembali. Jadi kebetulan saya pernah menangani kasus seperti ini, mengaudit suatu perusahaan yang mana perusahaan itu impor sementara alat-alat berat dari Singapura, mengimpor sementara alat-alat berat dari Singapura. Nah, impornya itu ada batas-batas waktu tertentu karena sifatnya sementara ya, misalkan 5 tahun. Nah, 5 tahun itu boleh berada di Indonesia. Setelah 5 tahun harus direekspor kembali, Kenapa harus direekspor kembali? Karena ada perlakuan khusus tentang tarif impornya pada saat diimpor sementara itu. Bisa juga pada saat impor sementara itu tidak dikenakan PPN impor, karena bersifat impor sementara. Itu harus ada aturannya, baik di undang-undang maupun perjanjian antar kedua negara itu. Jadi barang yang diimpor sementara alat berat tadi selama 5 tahun harus dikembalikan ke Singapura, harus direekspor kembali ke Singapura. Kenapa harus direekspor kembali? Karena pada saat impor sementaranya tadi itu tidak dikenakan biaya masuk atau tidak dikenakan PPN impor, jadi 0%. Jadi pada saat
5 tahun masa pakainya sudah habis, harus direekspor kembali. Tidak boleh dijual di dalam negeri, tidak boleh gitu. Atau diekspor ke negara lain juga tidak boleh, harus dikembalikan ke negara semula itu. Nah, seperti itu impor sementara. Nah, ini perbedaan impor untuk dipakai, impor sementara. Silakan baca sendiri ya nanti ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau impor untuk dipakai itu istilahnya disebut impor permanen ya. Kalau impor sementara memiliki jangka waktu tertentu, sebagaimana contoh tadi. Seperti kasus yang saya temukan waktu itu, saya ngaudit perusahaan tambang batu granit di Pulau Bintan. Nah, itu alat-alatnya itu impor sementara semua dari Singapura. Karena apa dia melakukan kebijakan impor sementara? Karena tarif pajaknya 0%. Nah, tarif pajak pada saat impornya itu 0%. Nah, pada saat reekspor lagi 0% lagi, sehingga itu bisa dijadikan alasan untuk membuat suatu tax planning ya. Tax planning penghematan pajak daripada impor yang tidak impor yang untuk dipakai itu kena PPN impor 10%, belum biaya masuknya. Lebih baik kita melakukan impor sementara. Kenapa impor sementara? Karena pajaknya 0%. Pada saat impornya 0%, pada saat reekspornya lagi 0%. Itu bisa dijadikan untuk melakukan tax planning atau tax management ya, perencanaan pajak yang mana dalam rangka untuk menghemat pajak tapi tidak melakukan pelanggaran pajak, memanfaatkan fasilitas dari ketentuan perpajakan yang ada. Nah, itu bisa dijadikan untuk tax planning atau penghematan pajak secara tax avoidance. Nah, selanjutnya ini tempat penimbunan, nanti kita bahas selanjutnya. Ini baca sendiri, nanti kita perdalam di perkuliahan selanjutnya. Pengangkutan barang, nanti kita bahas di biaya masuk ya. Nah, terkait dengan biaya masuk itu dibagi dua, ada biaya masuk umum dan biaya masuk khusus. Kalau biaya masuk umum itu sesuai dengan tarif dalam BTKI, yaitu pedoman klasifikasi barang. Klasifikasi barang nanti kita bahas tersendiri di perkuliahan selanjutnya. Itu berlaku pada umumnya ya. Kalau biaya masuk khusus itu biaya masuk terkait dengan anti dumping. Yang dimaksud anti dumping itu misalkan ada negara lain yang dikenal dengan politik dumping, yaitu Jepang, yaitu menjual barang jauh lebih murah dari negara lain, itu namanya dumping. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka dari itu pemerintah Indonesia menerapkan atau memperlakukan tarif biaya masuk untuk mengantisipasi atas impor barang dengan harga yang dumping. Supaya apa? Supaya barang impor itu nantinya tidak merusak produk dalam negeri. Yang mana perlu Anda ketahui, dengan adanya dumping itu harganya jauh lebih murah dari harga barang yang ada di dalam negeri, yang diproduksi di dalam negeri. Maka dari itu untuk mengatasi ini dikenakanlah tarif untuk anti dumping, sehingga dikenakan biaya yang lebih mahal dari impor barang dengan harga dumping. Nah, seperti itu. Dengan imbalan ini terkait kalau biaya masuk imbalan BM itu biaya masuk imbalan ya. Itu karena adanya harga impor barang yang mana harga impornya itu mendapat subsidi dari negara asal barang itu. Nah, ini juga untuk mengatasi persaingan yang dapat merugikan produk barang yang ada di dalam. Sehingga dengan adanya biaya masuk imbalan ya, itu bisa
harganya bisa normal, dapat bersaing dengan produk dalam negeri, bersaing dengan sehat. Karena kalau ada barang impor yang mana harga impornya itu mendapat subsidi dari pemerintah asal, itu harganya bisa jauh lebih murah. Ya, jauh lebih murah. Kita lihat aja barang-barang dari Cina. Barang-barang dari Cina itu kebanyakan itu kan jauh lebih murah dengan produk dalam negeri kan. Karena apa? Kebanyakan barang yang dari Cina itu mendapat subsidi dari pemerintah saja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk barang-barang Cina itu bisa laris, bisa bersaing, bisa mengalahkan produk yang ada di Indonesia. Yang mana orang Indonesia itu penduduknya kan banyak ya. Penduduk Indonesia kan penduduknya sangat banyak. Itu potensi buat pasar produk yang ada dari Cina. Dengan adanya mensubsidi itu, kemudian didatangkan lagi barang yang untuk menutupi kerugian dari subsidi itu politik dagangnya Cina seperti itu. Sehingga sampai saat ini Cina masih menguasai pasar Indonesia dan bahkan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Nah, kemudian tindakan pengamanan itu pada intinya sama ya, untuk mengamankan produk dalam negeri. Terus kemudian biaya masuk terakhir pembalasan. Nah, apabila barang-barang ekspor yang dari Indonesia di sana dikenakan tarif yang tinggi oleh negara tujuan, nah, Indonesia membalas. Suatu saat negara yang memperlakukan produk Indonesia dengan tarif yang tinggi, dengan tarif yang masih tinggi, akan saya balas dengan tarif yang lebih tinggi juga. Nah, seperti itu. Jadi jenis biaya masuk itu dapat dikategorikan umum dan khusus. Yang mana khusus itu untuk pada intinya untuk melindungi produk dalam negeri. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu perkuliahan kita untuk pertama kali, pertemuan pertama terkait dengan mata kuliah kepabeanan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Nah, nanti untuk ini dijawab sendiri ya. TPS itu bukan tempat pemungutan suara, bukan ya. Tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan bahan. Ini silakan baca sendiri. Tanggung jawab PJK, baca sendiri, ya, baca sendiri. Nah, ini. Jadi intinya penerapan tarif nilai pabean itu bisa secara self segment dan juga bisa secara official assessment. Seperti tarif pajak ya. Tarif pajak kan self assessment. Kemudian dilakukan pemeriksaan atas pelaporan pajak yang dihitung, dibayar sendiri oleh wajib pajak, kemudian diperiksa. Nah, pemeriksaan itulah yang disebut dengan official assessment. Ekspor dan biaya keluar. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan. Perkuliahan kita sampai di sini sebelum saya akhiri. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bapak izin tanya terkait materi hari ini akan dikirimkan ke grup kan ya Pak? Oh iya, saya share pasti. Nanti kalau lupa ingetin ya. Ya Pak, sekalian sama yang audit pajak kali ya Pak? Oh iya, Kemarin iya. belum di-share. Ya, baik, siap. Oke, terima kasih karena saya mau pergi ke Tunas Toyota ya. Yang saya ceritakan tadi. Jadi saya harus segera berangkat ke Jakarta. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Recording stopped.